Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas praktikum 1 untuk mata kuliah pemrograman web dengan kode STSI 4209. Di sini saya telah membuat sebuah aplikasi website yang bernama Citra, atau merupakan singkatan dari Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Aplikasi ini adalah sistem untuk pemesanan tracking bahan ajar yang dibutuhkan oleh UT daerah. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni tanpa menggunakan PMOC atau library eksternal, sesuai dengan request yang diminta. Jadi di sini perlu adanya 4 buah HTML, yaitu login, dashboard menu, dan informasi slot kode. Pertama-tama saya akan menunjukkan struktur folder dari proyek saya, yaitu seperti yang dapat dilihat pada layar. Struktur folder saya sesuai dengan request tugas, yaitu di root folder praktik saya memiliki 4 file HTML, yaitu indeks untuk halaman login, dashboard untuk dashboard dengan menu utama, tracking untuk tracking pengiriman, dan stok untuk informasi dan pengolahan bahan ajar. Kemudian terdapat folder CSS yang berisi 1 file, yaitu style CSS dengan file name berisi semua styling untuk aplikasi termasuk layout, color, responsive design, dan animasi. Kemudian selanjutnya terdapat folder JS yang berisi 2 buah file, yaitu data.js dan script.js. File ini berisi semua data dummy seperti data bahan ajar, data tracking pengiriman, dan data user untuk login. File ini berisi semua JavaScript atau YOM manipulation, event handling, dan validasi form, dan semua interaktivitas aplikasi. Kemudian yang terakhir terdapat aset untuk menyimpan gambar seperti logo Universitas Terbuka. Folder ini mengikuti prinsip on-off scon, di mana HTML untuk struktur konten, CSS untuk styling, dan JavaScript untuk interaktivitas dipisahkan dengan rapi, sehingga membuat kode lebih mudah dimainkan dan dikembangkan ke depannya. Pada bagian indeks, di sini saya akan menjelaskan struktur HTML yang saya gunakan. Dalam main login, saya memulai dengan tipe HTML untuk HTML, kemudian tag HTML dengan atribut Klang ID untuk bahasa Indonesia. Di bagian head, saya menggunakan MetaCring UTF-8 untuk encoding karakter, MetaView Port untuk responsive design, sehingga sangat penting agar website bisa menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Selanjutnya terdapat title untuk di luar halaman dan link untuk CSS eksternal. Pada bagian body, saya menggunakan struktur semantik dengan tag form dengan ID login form. Untuk form loginnya, di dalamnya terdapat input dengan tipe email, yang ini akan otomatis memvalidasi format email. Kemudian input tipe password, yaitu untuk keamanan password. Semua tipe input memiliki input request wait untuk validasi HTML. Kemudian terdapat button submit, yaitu untuk submit form. Dengan
Perhatikan saya juga menggunakan tag global yang terasosiasi dengan input menggunakan atribut port, sehingga penting untuk accessibility. Kemudian terdapat dua modal, yaitu modal lupa password dan modal daftar. Kedua modal ini menggunakan div dengan kelas modal dan modal konten. Di dalamnya ada form masing-masing untuk reset password dan registrasi. Kemudian terdapat juga tombol close dengan karakter X untuk menutup modal. Di bagian bawah body saya memanggil file JavaScript yang saya letakkan di bawah agar HTML selesai di load dulu sebelum JavaScript dijalankan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pada dashboard HTML. Untuk halaman dashboard struktur HTML lebih kompleks tetapi tetap simatik. Saya menggunakan tag asid dengan kelas sidebar, yaitu navigation. Di dalamnya ada nav untuk navigasi menu, tag A untuk setiap menu, item dan span untuk icon menggunakan emoji. Struktur ini menggunakan simatik karena ASID memang untuk konten samping seperti sidebar. Kemudian tag main untuk konten utama, di dalamnya yaitu terdapat tag header. Untuk header dashboard dengan granting text section untuk memisahkan bagan seperti state dan menu grid. Kemudian setiap card menggunakan div dengan kelas yang jelas. Semua menggunakan teks semantik HTML yang baik dan rapi. Lalu terdapat tracking HTML. Halaman tracking memiliki struktur yang sama, yaitu terdapat sidebar, main content, dan menggunakan teks semantik seperti section dan traction, result, dan form untuk sort. Yang menarik di halaman stock adalah menggunakan tag table dan property height untuk header tabel, tbody untuk body tabel, th untuk tabel header show, dan tday untuk tabel data show. Hal ini yaitu cara yang benar untuk membuat tabel di HTML, bukan menggunakan div atau layout tabel. Jadi kesimpulannya, semua HTML saya menggunakan struktur semantik yang paling dengan tag yang mindful dan accessible. Selanjutnya pada bagian CSS ini cukup panjang, yaitu terdapat sekitar 800 baris lebih, jadi saya akan highlight bagian-bagian penting saja. Di bagian paling atas saya melakukan CSS dengan reset global style, yaitu dengan margin 0 dan dengan padding 0 dan box size border box untuk semua elemen. Kemudian saya menginisikan CSS custom properties atau CSS variable di root. Saya telah membuat variabel untuk primary color dengan warna biru utama dan secondary color untuk biru sekunder. Kemudian scope base color dengan hijau. Warning color yaitu kuning, dan denger color dengan merah untuk error dan delete, dan color black lainnya. Keuntungan menggunakan CSS variabel adalah konsisten. Kalau saya mau menggantikan color camp, tinggal diubah di paste to matte, otomatis semua akan berubah. Kemudian pada layout black box dan grid,
Untuk layout saya menggunakan kombinasi black box dan CSS grid. Contohnya dashboard container display black out. Untuk layout sidebar dan main content. Sidebar yaitu dengan width 280 px, main context yaitu black 1 untuk mengisi sisa space. Untuk layout saya menggunakan CSS grid. Kemudian pada dashboard start dengan display grid yaitu grid template column dengan repeat auto fit dan min max yaitu 250 px dengan gap yaitu 20 px, sehingga grid akan otomatis membuat kolom sebanyak mungkin yang bisa di fit dengan minimal width yaitu 250 px. Jadi responsif otomatis tanpa media query. Di bawahnya juga saya menggunakan animasi transisi untuk user experience yang lebih baik. Saya menambahkan animasi keyframe. Saya membuat beberapa keyframe animation yaitu path in dan path in apex dan path in up untuk sit up dari bawah dengan slide down yaitu untuk moral yang muncul dari atas. Kemudian saya aplikasikan ke elemen yaitu dengan menggunakan animation, contohnya login box animation path in up 0.6 second dengan add yaitu untuk interaktif. Elemen saya menggunakan transisi dengan transisi al yaitu 0.3s dan hover apex yaitu button primary hover dengan transport yaitu translate 2px sehingga membuat bottom terangkat sedikit saat di open dengan slice down dan smooth. Tak lupa saya juga menggunakan responsive design yaitu dengan media query, yaitu pada bagian yang penting adalah responsive design dengan menggunakan media query untuk berbagai ukuran layar. Pada bagian ini untuk yang keyframe dan bagian responsif, bagian ini penting adalah responsive design dengan menggunakan media query untuk berbagai ukuran layar. Mungkin saya lanjut akan ke data JavaScript. Pertama-tama di sini merupakan bagian yang paling penting yaitu JavaScript untuk interaktif. Span-nya ini sekitar 500 baris lebih. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi utama saja. Pertama-tama saya membuat fungsi utility show all untuk menampilkan all custom. Fungsi ini menerima parameter miss, pesan, dan tipu yaitu error, sukses, dan info. Di dalamnya terdapat check grid element menggunakan grid element dengan set class name dan set style inline dengan set text content dengan manage. Open slide ke body ini juga menggunakan set timeout untuk auto dismiss selama 3 detik dan remove elemen di DOM. Kemudian pada halaman login saya handle beberapa interaksi yaitu dengan event listener untuk form submit. Dengan login form ada di event listener submit foundation. Pada bagian event prevent default yaitu sangat penting untuk jaga form submit default yang akan di load file. Kemudian saya ambil value dari input. Pada bagian validasi di sini saya menggunakan format email menggunakan regex. Regex ini
mengecek apakah email memiliki format yang benar dengan add dan domain. Kemudian saya cek kredensial dengan data dari data.js, yaitu cursor pada bagian ini. Jika match direget ke dashboard, maka tidak ketampilkan error. Tumpulan tunjukkan modal handling, yaitu dengan modal lupa password dan daftar. Pada bagian ini ya, password dan daftar saya ubah display dari none menjadi block untuk semua modal dan untuk close modal. Kemudian pada bagian dashboard merupakan fitur pertama untuk grading dinamis, yaitu dengan membuat fungsi set grading. Dengan fungsi ini yaitu get date object untuk mengambil waktu sekarang dengan ambil jam get glow hole. Untuk format tanggal yaitu dengan menggunakan not to local date string. Kemudian di bawahnya terdapat string pack, yaitu mengimplementasikan share dan dynamic rendering. Selanjutnya di bawahnya terdapat halaman stok. Yang paling kompleks adalah stok ini dengan menggunakan full CRUD operation, yaitu terdapat load data atau read, kemudian grid tabel menambahkan, kemudian update tabel mengupdate dan menghapus data. Lalu terdapat fitur untuk share juga ya. Di sini saya akan lanjut melakukan demo aplikasi. Apakah tampilannya, yaitu seperti ini. Saya akan login langsung. Ini untuk tampilan ketika email atau password salah. Admin 123. Di sini juga terdapat fitur lupa password dan juga daftar ya. Untuk lupa password di sini perlu masukkan email yang terdaftar. Di sini saya sudah berhasil login ke menu dashboard ya. Untuk tampilan dashboardnya yaitu seperti ini. Jika terdapat navbar yaitu selamat siang dan juga tanggal dengan admin UT daerah. Kemudian di sini juga terdapat ikon dan fitur total bahan ajar pengiriman akun, lalu pendek juga, dan ada juga menu-menu utama yaitu informasi bahan ajar, tracking, pengiriman laporan, monitoring proses, DO, dan recap bahan ajar. Dan juga historis transaksi. Pada bagian informasi bahan ajar di sini dapat menambahkan atau crew data juga ya, seperti tambah bahan ajar, edit, dan juga menghapus. Lalu pada tracking file pengiriman di sini perlu mencantumkan nomor delivery ordernya seperti DO. Nah, di sini tidak ditemukan ya karena belum saya masukkan. Kemudian untuk bagian fitur laporan, monitoring, dan recap bahan ajar di story ini belum dapat berfungsi. Baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih.